Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita mistis yang dialami oleh teman saya sendiri, sebut saja namanya Samir. Pada hari Selasa, kurang lebihnya sekitar jam 4 sore, si Samir ini lagi santai di depan teras rumahnya, sambil menyalakan sebatang rokok. Tak berapa lama, HP-nya berbunyi. Setelah berbincang dengan si penelpon, ternyata si Samir diminta untuk datang ke rumah pamannya. Karena di sana beliau tinggal sendirian, sedangkan bibinya pergi ke keluar kota. Sehingga si Samir disuruh membantu pekerjaan pamannya. Jarak rumah Samir dengan pamannya cukup jauh, meskipun hanya satu kabupaten. Tetapi butuh waktu 1 jam lebih untuk sampai ke rumah pamannya. Samir berniat berangkat habis maghrib, karena besoknya Samir harus membantu pamannya bekerja. Setelah maghrib, Samir pun prepare barang-barangnya yang akan dibawa. Sekitar jam 6 sore, Samir pun berangkat dengan menggunakan motornya. Setelah beberapa saat, ia pun melewati jalanan gelap dan sepi. Pada saat itu, perasaan Samir pun menjadi tidak enak. Ia merasa ada yang mengawasi dari setiap celah-celah pohon. Ada apa ini? Gumam dalam hati si Samir. Samir pun menambah kecepatan motornya. Akan tetapi, ia merasakan kejanggalan. Motornya terasa sangat berat seperti ada yang menariknya. Jalanannya pun seketika melambat. Bulu kuduk Samir pun berdiri. Ia berhenti dan memeriksa sekeliling motornya, namun tidak menemukan hal yang mencurigakan. Samir menghidupkan motornya lalu mencoba berangkat kembali. Namun, hal yang sama pun terjadi. Motornya tidak bisa bergerak, walaupun sudah digas. Anehnya, kalau motornya didorong ke belakang, itu berjalan dengan normal. Akan tetapi, kalau motornya didorong ke depan, tidak bisa bergerak sama sekali. Di situ, Samir kebingungan, keringatnya pun bercucuran. Ia membaca semua surat pendek yang ia ketahui. Namun percuma saja, motornya tidak bisa berjalan juga. Akhirnya, ia memutuskan untuk duduk bersandar di bawah pohon dan membakar sebatang rokok. Ia mencoba santai, walaupun hatinya dilanda ketakutan. Tiba-tiba, terdengar suara ketawa perempuan yang cekikikan dan menangis. Saat itu juga, Samir pun langsung lemas menggigil ketakutan mendengar suara itu. Tak berapa lama, suara pun itu muncul. Namun kali ini suaranya terdengar pas di atas kepalanya. Ia dengan gugup dan perlahan menoleh ke atas, di mana suara itu berasal. Dengan hati terkejut, Samir melihat sosok putih yang duduk di dahan pohon, dengan kakinya yang mengayun-ngayun. Di situ, Samir tidak bisa melakukan apa-apa. Ia mencoba berteriak sekuat tenaga namun tidak bisa. Mulut dan kakinya terasa kaku, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Matanya masih saja memandangi makhluk itu. Sosok itu pun kemudian tersenyum kepada Samir dengan senyuman yang menakutkan, dan membuatnya lemas tak berdaya. Ia pun menutup matanya. Setelah beberapa saat, ia membuka mata. Makhluk itu pun sudah hilang. Ia melihat sekeliling untuk memastikan apakah makhluk itu masih ada atau tidak. Setelah terasa semuanya aman, ia mencoba menghidupkan motornya kembali. Dan alhamdulillah, kini motornya bisa berjalan dengan normal, tanpa hambatan. Ia pun langsung tancap gas tanpa memikirkan keselamatannya. Setelah sekian lama, ia akhirnya sampai di kota B, di mana pamannya tinggal. Alhamdulillah sebentar lagi udah sampai, ucapnya dalam hati. Setelah sampai di rumah, Samir pun sangat lega. Ya, cukup sekian cerita kali ini. Kalau sekiranya teman-teman tidak keberatan menyumbang cerita, silahkan DM di IG saya. Username-nya ada di deskripsi. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.